Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kamu pernah mengalaminya tapi nggak sadar. Ya nggak sadar saja kalau seandainya pernah mengalami hal ini. Atau bahkan sekarang pun sedang mengalaminya. Kalau kulit kulup dari Mr. P itu nggak bisa ataupun sulit ketika ditarik ke belakang. Nah bahkan ada yang kalau kencing ya sampai gembung dulu, ya mirip seperti balon. Jadi jangan di skip ya, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe terus channel ini. Dalam medis ini disebut dengan namanya fimosis. Nah jadi fimosis inilah kondisi ketika kulup Mr. P ini terlalu ketat. Ya jadi sulit ditarik ke belakang ataupun nggak bisa ditarik ke belakang di kepala penis. Kondisi ini bisa terjadi pada laki-laki yang belum ataupun tidak disunat. Karena dia masih punya kulit dari kulup ya, jadi dia masih ada penutup di kepala penis. Nah kalau seandainya dia nggak bisa ditarik ataupun sulit ditarik ke belakang, ini namanya fimosis. Nah kondisi ini ya orang yang mengalami fimosis ini akan mengganggu ya ketika berkemih, ya berhubungan seksual dengan pasangannya, kemudian meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kencing. Kalau seandainya pria mengalami kondisi ini, ya ini akan sulit ya untuk membersihkan area Mr. P-nya sehingga mudah terinfeksi. Nah kemudian juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Kemudian juga ada juga tanda dan gejalanya. Kalau seandainya teman-teman mengalami fimosis, ya kulit penis jadi kemerahan, apalagi kalau terkena infeksi ataupun iritasi. Pembekakan seperti balon ya di kulup ketika buang air kecil, yang gembung dulu baru nanti keluar air kemihnya. Nah kemudian ya saat ereksi bisa nyeri. Saat berhubungan seksual bisa nyeri. Kemudian bisa juga nyeri ketika buang air kecil. Kondisi fimosis ya ini bisa menimbulkan namanya balanitis, jadi radang kepala penis ya kalau seandainya infeksinya ya lumayan cukup parah. Dan juga bisa nanti mengalami infeksi kelenjar kulup ataupun balanopositis. Ada beberapa faktor resiko ya pada fimosis. Ini infeksi saluran kemih yang sering kambuh-kambuhan. Ya kalau seandainya teman-teman mengalami fimosis kemudian mengalami infeksi saluran kemih kambuh-kambuhan, ya ini menjadi salah satu ya faktor resikonya. Kemudian infeksi pada kulup ya. Jadi lebih mudah infeksi ya apalagi kalau seandainya dewasa ya ketika berhubungan seksual kepala Mr. P-nya bisa iritasi, bisa infeksi. Nah, kemudian kalau seandainya menarik kulit kulup itu terlalu keras ataupun secara paksa, ya ini malah bisa cedera ya, apalagi kalau seandainya teman-teman berhubungan ataupun saat masturbasi. Kemudian tidak merawat kebersihan Mr. P-nya dengan baik, ya ini nanti resiko ya mengalami infeksi. Kemudian ya bisa cedera ataupun trauma pada Mr. P-nya ya pada pasien-pasien fimosis. Gimana cara kita tahu ya untuk mendiagnosa ini fimosis atau bukan? Ya gampang ya. Kalau seandainya belum disunat ataupun tidak disunat, ya tinggal ya menarik kepala ataupun kulupnya ini bisa atau enggak, mudah atau enggak. Kalau seandainya nyangkut ataupun sulit, ya ini namanya fimosis. Kemudian untuk pengobatan fimosis, ya ini tentu teman-teman harus menjaga kebersihan Mr. P-nya supaya enggak iritasi, enggak infeksi. Ya jadi benar-benar harus dijaga kebersihannya, apalagi kalau memang fimosis. Nah kemudian kalau seandainya fimosis, ya ini memang disarankan untuk disunat ataupun disirkumsisi ya. Jadi walaupun sudah dewasa, nggak apa-apa ya dilakukan sunat ya supaya mengurangi resiko infeksi ataupun mengalami masalah pada Mr. P-nya. Ya jadi nanti jadi lebih sehat. Nah kemudian untuk pencegahan fimosis gimana supaya nggak mengalami infeksi ataupun masalah? Ya tentu nanti kalau seandainya anak-anak, orang tuanya perlu mengajarkan kebersihan pada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan Mr. P. Kalau orang dewasa, nah ini ya, jadi harus rutin ya ketika buang air kecil, ketika berhubungan seksual, ketika habis mandi. Jadi harus dijaga kebersihan Mr. P-nya, kemudian juga dilap kering, jangan sampai lembab, menggunakan celana dalam yang berbahan katun ya. Jadi supaya Mr. P-nya nggak iritasi, nggak infeksi. Nah kemudian setelah berolahraga misalkan ya jangan sampai tidak mengganti celana dalam, tetap olahraga teratur, berhenti merokok, kemudian jangan mengkonsumsi alkohol. Kalau seandainya stres, tangani stres dengan baik, kemudian jaga hubungan dengan pasangannya dengan baik. Nah itu adalah salah satu cara mencegah supaya tidak iritasi ataupun mengalami infeksi. Nah solusi terbaik yaitu tadi ya, disunat ataupun sirkumsisi. Kalau saya bukan muslim gimana dok? Nggak apa-apa ya. Jadi sunat ini ataupun sirkumsisi, ya ini salah satu
penata laksanaan ataupun mengatasi masalah fimosis supaya nggak mengalami infeksi ataupun iritasi yang terus-menerus. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau seandainya fimosis, ya ini terjadi ketika kulup tadi ketat ataupun sulit ditarik ke belakang ya, ke belakang kepala penis. Nah, jadi kalau seandainya mengalami hal ini jangan dipaksa ya, nanti cedera. Nah, kemudian ini bisa terdeteksi biasanya waktu kecil ataupun anak-anak, ya bisa juga setelah remaja dewasa baru terdeteksi. Nah, kalau seandainya mengalami masalah infeksi yang berulang karena fimosis, sebaiknya dilakukan tata laksana, misalkan ya tadi sunat ataupun sirkumsisi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.